Kita sudah sampai di penghujung pembicaraan kita dengan RJ Lino dalam DPS. To the point. Pak Lino, kita sudah singgung baru saja bahwa Anda harus berhadapan dengan panja di DPR. Sebagai wartawan, saya mungkin bisa menginterpretasikan posisi Anda. Ada problem hukum, lalu kemudian sekarang ada problem politik yang Anda harus hadapi. Jadi hukum karena soal mobile crane yang kemudian penggeledahan tadi yang kita bicarakan, lalu kemudian politik Anda harus berhadapan dengan panja. Kesiapan Anda tentang ini? Jadi pertama, Bung ya, saya tuh percaya bahwa di negeri ini masih banyak orang baik. Kalau nggak banyak orang baik, saya udah tampias lah, saya namakan itu ya. Kemudian panja itu juga satu kesempatan untuk saya jelaskan kepada publik, kepada wakil rakyat apa yang saya kerjakan, ya. Jadi saya sama sekali sangat senang bahwa itu dibawa di wadah resmi, daripada itu hanya di media yang orang yang nulis juga nggak jelas ya, sehingga masyarakat luas bisa lihat, bisa memberikan penilaian ya, apakah yang dilakukan Lino itu bagus untuk negeri ini atau orang yang selalu tabrak dengan aturan, nggak ikut aturan. Gitu. Hanya bayangan saya ya, karena saya mengikuti dan ikut meliput soal panja ini di DPR. Itu begitu akan jadi noisy banget persoalan ini. Jadi itu kalau main bola itu seperti main di lapangan becek, Pak Lino. Kira-kira kalau Anda lihat begitu, betul kepentingan Anda bahwa ini akan di-clarify di sini itu jauh lebih bagus. Tetapi banyak sekali kepentingan di belakang itu, noisy. Saya nggak pusing itu, Pak. Saya approach-nya yang sangat profesional. Saya confidence apa yang saya kerjakan benar, dan itu akan saya defense di panja itu, jelaskan kepada para wakil rakyat apa yang saya kerjakan itu tidak melanggar aturan dan berguna dan sangat menguntungkan bagi bangsa ini. Dan saya yakin itu. Dalam pertemuan pertama cerita tentang panja ini kan soal perpanjangan kontrak ya dengan Hutchinson, yang kemudian mereka anggap Lino jalan sendiri, tidak diketahui dan tanpa melalui Menteri Perhubungan. Kira-kira begitulah ceritanya. Sebetulnya secara yuridis gimana sih proses perpanjangan seperti itu? Dan kenapa Anda bisa jalan? Sebenarnya simple, Pak ya. Saya ingin bagaimana? Ya, yang saya perpanjang itu aset yang sudah kita miliki sebelum undang-undang pelayaran itu. Ya, sebelum aset yang sudah kita miliki sebelum dan sudah kita operasikan sebelum undang-undang pelayaran itu. Ya, di pasal 344 ya, baik ayat 1, 2 dan 3 itu sebutkan bahwa aset yang sudah kita miliki tetap dimiliki oleh kita. Ya. Tetap ya Pak ya, dimiliki oleh kita. Ya. Kemudian sekarang saya kasih perpanjangan kepada anak perusahaan saya sendiri yang saya 51% share. Kok ribut? Aset ini punya saya sendiri. Saya kasih perpanjangan ke anak perusahaan saya sendiri. Ke anak perusahaan. Kok jadi persoalan? Pertanyaannya mungkin adalah beruntung nggak dengan perpanjangan seperti ini? Saya bisa defense itu karena saya gunakan Deutsche Bank yang sangat high caliber quality financial advisors. Mereka nggak mungkin bikin sesuatu yang nggak benar. Ya itu perusahaan yang high credible. Ya jadi saya bisa berdebat itu dan mereka sangat saya yakin sangat responsible untuk apa yang mereka kerjakan itu. Ya. Artinya secara komersial mestinya ini profitable untuk. Ya. Nah kemudian saya tadi bilang tadi ya. Jadi saya kasih pertanyaan ke anak perusahaan saya sendiri. Kalau urusan Pelindo dengan pemerintah kaitan dengan undang-undang pelayaran mengenai berapa yang harus dibayar, bukan konsesi loh Pak. Ya, berapa yang harus dibayar? Itu kan urusan Pelindo dengan pemerintah. Begitu putusannya kita bayar. Tapi kan nggak mempengaruhi terhadap perpanjangan ini kan hasilnya tetap punya saya. Kecuali kalau ada itu ditransfer lain lagi. Pertanyaan, apa bedanya dengan kontrak awal dan yang perpanjangan? Nah, kontrak ini begini ya. Waktu saya lelang New Priok Pak ya, New Priok, itu angkanya bagus sekali. Pendapatan per square hektar sewanya, pendapatan per kapita itu bagus sekali. Kalau dibandingkan dengan yang dipunyai oleh JICT itu kan kontrak 1999. Ya. Itu seperti bumi dan langit. Padahal ini masih 5 tahun lagi. Ya. Sehingga untuk tahun 2019. Iya, masih 5 tahun lagi. Seperti bumi dan langit. Seperti bumi dan langit. Yang 1919. Ini bagus banget. Yang hasil New Priok ini parameternya. Yang ini kayak begini. Jadi kemudian saya lihat ini ada opportunity. Saya tanya sama orang dari Hong Kong, mau nggak kita rubah ini term yang masih 5 tahun lagi dari sekarang, ya, dengan term yang lebih baik pada New Priok yang saya lelang itu. Baru kita bisa pertimbangan perpanjangan. Dan inisiatif kasih perpanjangan bukan dari mereka, dari saya. Karena saya lihat ini sangat menguntungkan bagi negeri ini. Ya, saya bisa rubah termnya yang 5 tahun menjadi lebih baik.
Lebih baik itu kira-kira kalau dulu 19 sekarang Jadi 1 berapa? gini, kalau dulu kontrak yang lama itu, kalau pendapatan per tahun ya, itu katakan Hutchison itu 10, saya dapatnya 20. Betul. 2:1. 2:1. Sekarang dengan kontrak baru, Pak, kalau Hutchison 1, saya dapatnya 5. Hutchison 10, saya dapatnya 50. Oh iya. Ya, di samping itu saya masih dapat uang muka, $215 juta dari Hutchison. Hari ini, di mana uang itu saya bisa pakai bangun pelabuhan di Indonesia Timur. Kalau begini, seolah-olah Anda jalan sendiri lalu kemudian orang mencurigai Anda dapat sesuatu dari situ. Kan itu kira-kira kenapa kemudian begitu banyak cerita di sekitar ini. Itu saya bilang. Walaupun kemudian yang kita temui mobil keren yang sekarang lagi diproses. Makanya itu saya bilang tadi, saya gunakan Deutsche Bank, Pak. Ya. Itu sebenarnya dari mula udah kenapa saya pakai financial advisor yang highly professional, high credible. Karena saya nggak mau belakang hari orang bilang, Pak Lino nitip sesuatu. Saya nggak bisa dikte Deutsche Bank, kasih tahu angka segitu. Nggak bisa, Pak. Nggak mungkin. Kalau toh kita nuduh mereka gitu, pemerintah Jerman akan ribut. Kok nuduh Deutsche Bank seperti begitu? Ya, saya gunakan satu institusi yang high professional. Ya nggak bisa dikasih tahu maunya saya, nggak bisa. Pak Lino, bagaimana rasanya dikepung seperti ini? Oh, saya masih tidur enak gitu kalau alarm saya nggak bel 5:30, saya 5:30 saya nggak bangun itu. Ya, sama sekali, I'm very relaxed, Pak. Tidak terasakah bahwa ada bau atau aroma politik di sekitar Anda untuk mengatakan Anda tidak perlu dipelindungi lagi? Ya, Pak Bung Don ya. Saya ini running the company. I'm not running as a governor, I'm not running as a major, wali kota, di mana popularitas itu penting. Saya nggak butuh popularitas itu. Saya nggak butuh itu. Saya butuh company running dengan baik, company bikin profit dengan baik, company berguna bagi negara ini. Bahwa ada orang yang nggak suka dengan saya, itu urusannya orang itu, bukan urusan saya. Oh. Karena kalau saya pikir orang itu nggak suka dengan saya nggak bisa tidur nanti buat apa? Kalau orang tidak suka itu urusannya sendiri dia, lah. bukan urusan saya. Ada masih optimis untuk bertahan lama di Pelindo? Saya bilang, I do my best. Ya, karena waktu saya datang di perusahaan ini, bukan saya minta loh jabatan ini. Saya diminta untuk di jabatan ini. Beda ya. Makanya kenapa saya bilang kemarin, kalau saya nggak disupport saya berhenti. Pernah ada nggak dengar orang bilang gitu? Nggak ada di negeri ini. Karena saya diminta untuk jalankan perusahaan ini. Tapi pertanyaannya kenapa kemudian tidak berhenti saja? Kenapa? Kenapa tidak berhenti saja? Loh, Bapak bisa lihat gimana supportnya number 1, number 2 kepada saya. Ya. Kalau nggak ada support itu saya berhenti, Pak. Betul-betul berhenti. At the end kan Bapak bisa lihat sendiri. Ya, support yang saya dapat itu. Dan support itu saya harus bertanggung jawab atas support yang beliau-beliau itu berikan kepada saya. Ya, saya harus jalankan dengan sangat baik, sangat profesional. Pak Lino, terima kasih sudah datang ke DBS To The Point. Terima kasih. Terima kasih. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Dirut PT Pelindo II, RJ Lino. Silakan Anda mengambil kesimpulan, berbagai fakta dan mungkin jawaban Pak Lino sudah Anda dengar. Anda mungkin juga punya data, Anda juga mungkin punya fakta. Kita hanya menyajikan pertanyaan, lalu kemudian mendengar jawaban. Silakan berpikir dan melihat lebih jauh. Terima kasih karena Anda sudah bersama kami dalam DBS To The Point kali ini. Dan sampai kita jumpa lagi pada DBS To The Point episode berikutnya.